Bayangin deh, ratusan ribu orang di Cirebon. Dalam satu malam, tiba-tiba aja kehilangan jaminan kesehatan mereka. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas krisis ini. Bukan cuma soal angka ya, tapi ini cerita nyata tentang kepanikan, perjuangan, dan pencarian solusi saat jaring pengaman sosial mereka mendadak hilang. Coba deh posisikan diri Anda sejenak. Mungkin Anda atau keluarga Anda lagi dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba kartu jaminan kesehatan yang jadi satu-satunya harapan dibilang udah nggak aktif lagi. Panik, pasti. Nah, inilah kenyataan pahit yang dihadapi ribuan warga Cirebon. Dan ini bukan cuma skenario fiktif loh. Media lokal bahkan melaporkan gimana warga yang lagi dirawat inap itu jadi resah karena mendadak tidak aktif. Kebayang nggak sih, di saat paling rentan, pas lagi sakit-sakitnya, mereka malah dihantam ketidakpastian soal biaya. 183.000. Ya, sebanyak itulah warga yang jaminan kesehatannya yang tadinya dibayarin Pemda Cirebon mendadak non-aktif. Skalanya itu masif, dan guncangannya terasa dari rumah sakit di kota sampai ke desa-desa. Oke, biar kita semua paham kerumitannya, kita akan telusuri ceritanya satu per satu. Mulai dari apa sih pemicu krisisnya, gimana respons para petugas di lapangan, tuntutan apa yang muncul, langkah pemerintah, sampai nanti kita sampai ke akar masalah yang sesungguhnya. Oke, pertama-tama mari kita bedah dulu pemicunya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sampai bisa memicu kekacauan sebesar ini? Jawabannya tuh bukan sekedar salah teknis, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, inti masalahnya itu ada di program yang namanya BPJS PBI atau penerima bantuan iuran. Anggap aja ini jaring pengamanan sosial yang krusial banget, di mana iuran asuransi kesehatan buat warga yang membutuhkan itu dibayarin sama pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi, penonaktifan massal ini pemicunya ada dua. Data yang nggak sinkron dan anggaran daerah yang terbatas. Ironisnya, warga yang seharusnya dibantu pemerintah, sekarang malah jadi punya utang premi. Dan yang lebih parah, mereka dipaksa pindah ke kategori mandiri, seolah-olah kondisi ekonomi mereka tiba-tiba membaik gitu aja. Di tengah kekacauan ini, ada sekelompok orang yang jadi tameng di garis depan. Merekalah yang menerima semua kemarahan dan kebingungan publik. Siapa sih mereka dan gimana mereka merespons? Mereka ini adalah para petugas puskesos, pekerja sosial di tingkat desa. Tugas mereka itu ya ngebantuin warga ngurus bantuan sosial kayak BPJS ini. Jadi, pas sistem pusat gagal, ya mereka lah yang harus berhadapan langsung sama tetangga-tetangga mereka sendiri yang lagi panik dan marah. Rp400.000. Cuma segitu honor bulanan yang mereka terima. Kalau dirupiahin ke dolar, ya sekitar $25. Untuk pekerjaan yang sepenting itu, kompensasinya kecil banget. Bahkan katanya mereka sering nombok pakai uang pribadi buat biaya operasional. Ketua forum mereka sampai bilang gini, dan ini dalam banget. Puskesos merawat mereka yang terlupakan. Tapi siapa yang merawat puskesos? Ironis banget kan? Mereka yang sibuk ngurusin jaminan sosial buat orang lain, malah nggak punya jaminan buat diri mereka sendiri. Tapi para petugas puskesos ini nggak cuma pasrah nerima keluhan loh, mereka justru bersatu, mengorganisir diri, dan mengajukan tuntutan yang sangat jelas ke pemerintah. Tuntutan mereka ada dua. Yang pertama, mewakili warga, mereka mendesak pemerintah untuk mengembalikan status UHC istimewa. Terus yang kedua, untuk nasib mereka sendiri. Mereka minta perlindungan dasar yang selama ini justru mereka bantu uruskan untuk orang lain, jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Jadi, UHC istimewa ini apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh kayak status sakti yang ngasih Pemda fleksibilitas buat daftarin warga yang sakit ke BPJS secara cepat. Nggak pakai birokrasi yang ribet. Nah, status inilah yang hilang dan sekarang dituntut untuk dikembalikan. Terus gimana respons dari pemerintah? Yuk, sekarang kita lihat dari sudut pandang mereka. Apa sih tantangan yang dihadapi dan kompromi apa yang akhirnya ditawarkan? Wah! Ternyata mengembalikan status UHC istimewa itu nggak gampang. Pemerintah pusat pasang dua syarat yang super berat. Pertama, kepesertaan BPJS di Cirebon harus nyampe 98% populasi. Kedua, minimal 80% dari peserta itu harus aktif bayar iuran. Ini target yang sulitnya bukan main. Biar kebayang seberapa besar tantangannya, kita lihat aja angkanya. Pemerintah pusat itu nanggung iuran buat hampir 900.000 warga. Di sisi lain, APBD Cirebon cuma sanggup nanggung sekitar 166 ribuan jiwa. Kelihatan kan, jomplang banget antara kebutuhan di lapangan dengan kapasitas keuangan daerah.
Nah, sebagai solusi sementara, pemerintah nawarin Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Daerah. Tapi, ada tapinya. Jaminan ini cuma berlaku di 2 rumah sakit milik Pemda. Buat warga yang tinggalnya jauh dari situ atau butuh perawatan spesialis yang nggak ada di sana, ya solusi ini sama sekali nggak ngebantu. Semua masalah ini, mulai dari anggaran terbatas, target yang berat, sebenarnya muaranya cuma satu. Krisis ini bukan cuma soal duit, tapi soal fondasi yang menopang semuanya, yaitu data. Wakil Bupati Cirebon sendiri menyoroti, intinya, beliau bilang harus ada ketegasan dalam pendataan. Artinya, kalau data penerima bantuannya aja nggak akurat, kalau yang mampu masih dapat bantuan, sementara yang miskin malah kelewat, ya pasti seluruh sistem jaminan sosial ini bakal goyah. Nah, inilah dilema utamanya. Sebuah tantangan besar dalam administrasi publik. Gimana caranya menciptakan sistem data yang hidup, yang bisa secara akurat membedakan siapa yang benar-benar butuh bantuan, tanpa harus terjebak birokrasi yang malah menyulitkan warga yang paling rentan. Jadi, cerita dari Cirebon ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Saat jaring pengamanan sosial itu runtuh, penyebab utamanya apa sih? Anggaran yang kurang, birokrasinya yang ribet, atau jangan-jangan data yang jadi fondasinya itu sendiri? Terima kasih sudah menyimak.